konsep dari brand sendiri ini adalah all day dining ya. Jadi kita buka hampir 24 jam dengan menyatu dengan room service juga. Jadi kita untuk breakfast sendiri sarapan pagi dimulai dari jam 6 sampai jam 10 dan dilanjuti dari untuk lunchnya kita juga dari jam 11 sampai 11.30 ya kurang lebih sampai jam 2. Terus kita juga afternoon juga kita tetap suguhkan ala carte, menyajikan ala carte sampai nanti datang pukul waktu dinner itu sekitar pukul 6 sore sampai jam 9 malam sampai jam 10 malam, kurang lebih 9-10 malam. Nah, beranda ini juga menyediakan selain kita ada buffet. Jadi breakfast, lunch, dinner itu buffet untuk saat ini karena bisnis kita masih combine dengan acara-acara meeting. Jadi setiap acara meeting itu seluruh partisipannya itu akan makan di beranda. Jadi akan makan di beranda, makan siang di beranda, makan malam di beranda, tergantung paketnya. Ya. Nah, untuk selain itu juga kita di sini juga ada namanya beranda memiliki kopi teras seperti di depan sana. Jadi kita menyajikan juga beverage ya. Menjual kopi, macam-macam kopi, mocktail dan jus dan lain-lain. Nah, untuk buffetnya sendiri kembali kepada food, kita secara 70% itu Nusantara konsepnya, jadi lebih ke Indonesia. Sama halnya kalau untuk Western biasanya kita cuma 30%. Jadi ada semacam kayak bread, toast, tenis, croissant, sandwich, pizza, spaghetti, ya seperti itu aja. Nah, untuk ala carte juga sama. Kita berkonsep di sini untuk makannya lebih ke Nusantara. 70% Indonesia, 30% Western. Semua kita combine sama. Karena memang dari struktur bangunannya sendiri juga kita bisa lihat bahwa Indonesia banget ya kan, dan namanya juga beranda ya. Jadi konsep kita beranda seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, dari secara konsep total untuk buffetnya sendiri, memang untuk breakfast kita lebih ada ya itu namanya jus, toast, bread dan lain-lain ya. Jadi lebih ada bubur ayam, lebih ke makanan pagi. Bahkan kita juga punya rotasi namanya Nusantara Corner itu ada nasi uduk, nasi ulam gitu ya. Bahkan ada lontong sayur tiap hari di sini. Ya kan? Terus kita juga ada noodle corner kalau di pagi. Jadi orang mau masak mie ayam di sini ada. Jadi dengan berbagai macam mie, ada kue tiaonya, ada mie kuningnya, ada mie ayamnya juga gitu. Jadi lebih ke food stallnya ya yang membedakan antara breakfast dengan lunch. Nah, kalau dari sisi lunch sendiri kita food stallnya udah mulai lebih ke yang berat-berat nih. Ada carving, ada roast chicken, terus ada juga apa namanya soto-sotoan, kita ada soto Betawi, soto tangkar dan lain untuk food stallnya. Terus untuk dessertnya sendiri juga kita ada cake, red velvet, jadi nggak lebih ke bread, lebih ke sweet, ya kan. Bahkan kita menyajikan juga ada ice cream dengan 3 rasa, coklat, vanilla, sama strawberry. Nah, untuk tengahannya sendiri kita lebih memang ke Chinese tapi Indonesian style. Kayak ada nasi goreng, terus apa namanya, kadang ada bihun goreng, ada mie goreng, ada ya beef black pepper kayak gitu-gitu ya. Ada semur-semuran sama tumis-tumis sayur dan lain-lain. Bahkan kita ada beberapa juga memang yang secara Nusantara Corner juga ada. Plus gorengan-gorengan lengkap. Dari bakwan ya kan, dari tempe, tahu, pisang goreng sampai ke ubi goreng. Kita ada gorengan namanya gorengan corner kalau untuk di siang dan malam. Kalau lunch sama dinner itu hampir sama, cuman nanti yang membedakan adalah
menunya aja, tapi secara quantity, secara quality sama konsep makanan sama gitu ya. Jadi kita tetap ada beberapa stall, supnya juga kita ada 2, jadi ada yang clear, ada yang bening, ada yang krim kadang. Dari situ terus kita juga menyajikan bukan hanya di pagi ada pancake, tapi di siangnya pun kadang kita bikin ada pancake yang memang alanya kita, kayak spider pancake kayak begitu-gitu ya. Jadi untuk minumannya sendiri kita masih tetap ada jus, ada hot tea, ada apa. Jadi hampir yang membedakan hanya di food stall. Kalau untuk tengahan semua orang sama. Ada nasi putih, ada mie goreng, ada nasi goreng, ada sayurnya ya kan, terus ada ayam, ada daging yang memang di cooking, dimasak dengan beberapa konsep dan rasa. Di beranda ini ada indoor, ada outdoor ya. Kita ada private dining roomnya juga ada. Jadi bagi tamu-tamu yang ingin private pada saat melakukan breakfast, lunch atau dinner, kita punya private dining room namanya. Kapasitas sekitar 10-12 orang. Dengan bisa memesan, yaitu mungkin Restafel family style buffet, atau dia mau ala carte memang secara langsung mesen order dari menu. Dan beberapa minuman dengan minimum charge mungkin ya tadi 5 juta ya. Di tahun 2023 nanti kita sudah akan rilis beberapa menu Nusantara yang memang mungkin semua orang suka ya. Kita ada dari seperti hari ini ya, kita foto kita ada terutama iga bakar Mangkuluhur namanya, karena ini Mangkuluhur ya kan. Terus kita juga ada signature kita itu yang tiap lunch itu ada di sini food stallnya, yaitu soto Betawi ya. Soto Betawi itu pasti ada. Nanti akan ada dinernya lagi, ada soto Tangkar, ada soto Lamongan. Kita harus selalu rotasi. Nah, yang terbaru nanti akan keluar yaitu nasi goreng kambing beranda. Ini spesial, jadi rasanya agak pedas manis dengan side dishes ada lamb chop. Jadi side dishesnya di sini lamb chop dengan irisan telur dadar dan lain-lain ya. Pokoknya enak. Nah, terus lain lagi ada beberapa koktail-moktail yang juga kita akan rilis untuk di tahun 2023 dengan harga secara total semuanya antara, kalau untuk makanannya kisaran 70.000 sampai 250 ribuan lah. Kalau ukurannya steak, western dan lain-lain itu bisa mencapai 300.000. Cuman yang ya sekedar nasi goreng dan lain-lain itu sekitar 70.000 start from, bahkan ada yang untuk light beach ya. Kita juga jualan makanan-makanan kecil, singkong goreng, nanti ada bahkan cireng juga ada nanti, cireng. Jadi cemilan-cemilan rakyat yang memang mungkin nanti yang tamu-tamu yang kelas middle up juga bisa merasakan ada di sini gitu. Di sini nanti akan ada lumpia, tempe mendoan, yang gitu-gitu, bahkan sampai bakwan ya. Kita akan suguhkan dengan platingan, dengan presentasi yang lebih sedikit elegan dan mewah, tapi tetap rasanya rasa Nusantara. Konsepnya gitu. Jadi beranda secara konsep ingin lebih ke Indonesia. Satu hal lagi juga di luar menu, bahwa Beranda Cafe insya Allah juga akan renovasi untuk desain buffetnya yang sekarang memang sudah agak lama ya, maksudnya dalam arti masih berwarna pakai marmer. Kita akan rilis dengan yang lebih modern, tapi tidak mengurangi elegan dan Indonesianya, dan lebih comfort lagi, lebih nyaman lagi untuk digunakan oleh tamu-tamu yang datang untuk mengambil buffet ya, yang mungkin piringnya sudah ada di situ, di bawah atau apa, nanti kita lagi konsepkan.
Jadi rotasi menu sendiri kita berjalan mungkin untuk yang ala carte sih 6 bulan. Tapi tiap bulan kita akan mengeluarkan promo yang unik-unik ya. Jadi yang nggak ada di menu, yang nggak ada secara reguler nantinya. Kayak misalkan saya udah ada niat untuk ngeluarin salmon lodeh gitu. Salmon is western, tapi kuahnya pakai kuah lodeh, sayur lodeh, yang identikal kayak begitu. Oke, rendang wagyu, ya kan gitu, ya kan rendang. Tapi secara jenis dagingnya daging untuk steak. Nah ini yang akan kita olah antara fusion, jadi antara tradisional dengan western, disajikan secara platingnya nanti western. Bahkan kita punya rencana kayak singkong keju aja, yang ngomong singkong keju mungkin gimana tampilannya supaya menarik gitu kan, dijadikan itu seperti cheese. Nah itu permainan dari art of food art aja sih ya, nanti yang kita akan coba koordinasi dan bekerja sama sama chef dalam hal ini nanti untuk bisa menciptakan sesuatu yang unik. Yang udah berjalan, kita sedang berjalan jualan roast chicken. Nanti kita juga ada bundling roast chicken plus wine. Ya, untuk diantar ke rumah atau mereka mau di kamar, di kamar hotel dan lain-lain, mereka bisa merayakan Thanksgiving. Untuk market di sini kalau secara regulernya memang kita masih ke meeting ya, untuk aktivitas dari banketnya sendiri itu masih ke meeting, government, corporate, sama wedding juga. Social eventnya ada di wedding, ada di seminar dan lain-lain, launching produk ya. Nah kalau secara walk-in market kita lebih ke eksekutif muda, orang-orang yang bekerja di kantoran ya, karena Hotel Suite Mangkuluhur dikelilingi oleh beberapa kantor plus sama keluarga ya, karena kita ada apartemen juga di sini. Jadi marketnya lebih luas, dan yang paling sangat kita banggakan adalah Hotel Suite Mangkuluhur berlokasi di Golden Place ya, maksudnya tempat semanggi Indonesia pun tahu gitu lokasi ini di mana. Jadi ini salah satu kelebihan dari Art Hotel, kemana aja strategis ya. Jadi segmen marketnya sangat luas di sini, bisa family yang tinggal di apartemen sekitaran, bisa orang-orang kantor yang memang bekerja di perkantoran di sekitaran, plus sama para pekerja-pekerja yang memang mengadakan meeting ya kan, gathering, bahkan wedding.